Oke, halo teman-teman semuanya penonton channel YouTube Rias 30. Balik lagi bersama gua Rias, atau biasa disebut Bang Rehan. Di sini gua kedatangan tamu yang sebelumnya pernah datang ke channel gua juga. Ada Mang Will, ada Mr. T. Nah itu Mr. T aja. Iya, ya, lu udah berapa lama anjir kagak masuk konten gua? Terakhir tuh kan gua bilang masuk ke telan bumi ya. Iya, Iya, hilang ke telan bumi. Gua udah 1 tahun nggak gabung bikin channel atau apa. Oke. Bikin konten juga udah jarang. Siap, kali ini kita datang ketemuan bersama, reunian sama sambil kita mainin sebuah board game. Nah, jadi nama board game ini The Game of Life, dimana pada board game ini kita menjadi seorang player yang menjalani sebuah kehidupan. Iya. Ada kehidupan seorang karyawan atau kehidupan mahasiswa. Nanti di situ kita bermula dan bagaimana kita menentukan akhir pensiun kita gitu. Iya. Tapi sebelum itu Bang, kita sebelum masuk ke tema gitu ya, yang gue pikirin dari game ini tuh, ini kok skema hidup kita, bahwa hidup lebih itu sama. adalah permainan, betul Nah. kan? Bisa Ti? Ya betul. Hidup adalah permainan. Jadi udah tahu hidup adalah permainan, maka janganlah kita pasif. Kita harus aktif biar tidak dimainkan oleh hidup. Nah itu. Tidak dimainkan oleh kehidupan. Oke, sekarang nih ya, kemarin kan kita sudah membahas itu Bang, apa namanya tuh tips ya produktif ya bulan Ramadan. Ya. Karena sekarang kita tuh take Ramadan keberapa sih sekarang? 28 berapa? Hamin berapa nih? Udah Hamin masuk ke 28 sih sebenarnya. Iya sih, jam berapa ya? Jam 12 ya? Iya, Jam udah 12. udah masuk. Nah, ini Udah juga masuk. udah termasuk konten tengah malam lagi. Ya, kita udah KTM lama. lagi ya. Kita KTM-an lagi, coy. Nah, bedanya tidak ada horor sekarang. Nah, itu kita ya. main. Kita main. di sini. Nah, maksudnya tengah malam kita malah judi di bulan Ramadan. Oh iya, karena kita tuh mau lebaran ya teman-teman. Ya, gimana tuh? Kayaknya Mr. T ada topik menarik nih Bang. Apa tuh? Topik kali ini kita pembahasannya itu keabsurdan bulan Ramadan tahun ini gitu. Ada aja gitu ya. Dan salah satunya itu yang paling parah itu ada perang takjil itu, rebutan takjil antar umat. Ya, perang takjil antar umat. Terus juga ini Bang, apa namanya itu, temen gua. Ini mah bener Bang, temen gua sampai kan Paskah, lo tau Paskah. Mau beli telur itu tinggal seprapat. Itu udah diborong itu sama kaum kita. Enggak, beli telur ya kalau kita nggak apa-apa ya seprapat karena buat makan. Kan setahu gua ini ya, koreksi kalau salah teman-teman yang non-Indonesia. Setahu gua telur Paskah tuh minimal 1 kilo, iya nggak sih? Iya. Berarti berapa? 16 ya, kurang lebih. Iya. Kurang lebih 16. Karena harus dipasang tuh di apa? Chat juga. Oke guys, sebelum lanjut ini kita sambil main ya, pertama-tama itu kita harus memilih sebuah kendaraan. Nih ya kelihatannya guys, kendaraan. Aduh, sorry nih kalau ngeblur, sama sorry juga nih kalau misalkan audionya kurang bagus. Kita pakai mic yang biasa ini. Oke, pertama-tama lo udah pilih? Udah, warna biru. Warna biru ya. Oke, warna favorit gua. Gue pakai warna merah. Ini pakai warna merah. Pertama-tama kita milih, kita mau kuliah dulu atau kita mau bekerja? Kalau gua sih karena cita-cita akademisi ya, gua pengen kuliah dulu. Kuliah dulu. Kalau lu? Boleh, saya juga mau kuliah dulu. Maka dari itu kita taruh di bagian college. College itu di sebelah kanan di sini ya. Sorry juga nih kalau nggak kelihatan, emang jelek posisinya. Dan yang jadi bandar tuh Mr. T. Iya, yang jadi bandar Mr. T. Udah Ya. terbiasa jadi bandar gua mah. Bukan jadi Bandar. mucikari kan? Udah terbiasa jadi bandar judi gitu. Bentar, bandar gak apa-apa, bukan jadi mucikari kan? Bukan ya. Tapi pengen. Enggak lah. Bahaya tuh. Bahaya. Oke, kita langsung mulai ke gamenya. Untuk menentukan giliran game, kita menggunakan roulette. Roulette. Nah, Sebelum itu, kita ada uang juga. Ya, sama kita kayak ada Monopoly uang. gitu ya. ada uang, ada 100, 1, 250 dan ya 5, 10 ribuan. Nah, gitu. Uang THR. Uang THR. Oke. Nah, pertama-tama karena kita masuk ke kampus dulu sebelum bekerja, kita harus bayar 100 ke bank. Buat apa bang?
Jadi itu sebagai UKT-nya. Oke, kampus tuh. Kalau menurut lu worth it gak bang bayar buat kuliah? Ya cuma sekali mah worth it lah. Anjir, mana ada kampus. $100.000 tapi anjir. Ingat, Gimana? Ingat berkuliah itu sama dengan kita berinvestasi. Nah, ngomong masalah kuliah, sambil jalan. Dulu apa gue dulu jalan? Kita tentukan dengan roulette aja daripada kita sweet. Oke, Oke, Anda Bang. dulu dah, silakan. Di atas berapa? Di atas angka berapa? Kalau Di misalnya atas ada. berapa? Yang kalau ini kan menentukan giliran udah paupa gede-gede aja. Oke. Yang paling besar dia mulai dulu. Ya satu ya udah pasti terakhir. Oke, Wah, nama ini apa terakhir. duluan ya? Oke. Oke, ronde pertama saya maju dulu. Sambil bermain, sambil bercerita tidak apa. Oke, jadi ngomong kita balik lagi ke topik ya bang, Iya. teman-teman. Ngomong kuliah bang, kan absurd ya. Ini masih di Iya. bulan Ramadan. Akhir-akhir ini entah kenapa ya, banyak sekali apa namanya tuh yang menghina, tanda kutip yang menghina kita sebagai kaum kuliah. Yang mana kuliah itu bahwa buang-buang uang dengan gaya atau pengangguran dengan gaya gitu. Menurut kalian nih, dari Mr. T dulu gimana? Pengangguran dengan gaya ya. Right. Gua ada beberapa pandangan yang menurut gua sendiri gitu ya. Gua kan istilahnya tipe seorang pekerja sambil kuliah gitu kan. Kan kalian berdua ini kan istilahnya dari sudut yang emang benar-benar pure kuliah gitu kan. 2 karir. 4 karir. 4 karir. Karir. 4 karir. Oke. Kita sambil berjudi ya guys. Ya, sambil berjudi. Nah nih, kasih lihat dulu, lu mau jadi apa setelah lulus kuliah? Di sini kelihatan nggak tahu, Mas? Oh. Kurang lebih sepertinya ada polis, ada musisi, politician, dan ada akuntan. Nah, lu jadi apa? Aku mau jadi akuntan, guys. Oh, kenapa tidak jadi politisi? Bang? Karena jadi politisi itu enggak, aku juga mau politisi sih, karena politisi itu bonusnya gede. Lumayan Oke, bang. kembali ke- Anda bisa jadi Hotman Paris gitu. Enggak bang, politisi itu lawyer. Hotman Paris itu lawyer, bukan politisi. Oh, Anda mau jadi ini Politisi itu siapa ya? Abah. Ya, Bang. Jangan ya, yang udah ini aja, yang udah jadi ini aja. Oh. Ridwan Kamil aja, yang Oh, udah ya lengser. udah. Dia cari aman bang. Ini masih panas. mohon Masih maaf. panas. Saya termasuk golongan itu, mohon maaf nih. Udah skip ya. Kita kembali lagi ke topik. Oke. Oke. Kita mau golongan Nanti angka nih, 10. enggak, ini nanti jadi debat Iya. capres ini, bukan ini bang. Sama ingat ini POV-nya ke game loh. Iya ke Iya. game, masa berat sih bang. Jangan berat. Oke, kembali ke topik. Sambil lagi. Kenapa pandangan tadi terhadap ini 9. Stop. Pandangan Stop terhadap graduate. Apakah Anda kenapa mahasiswa itu biasa disebut pengangguran dengan gaya ya? Soalnya gini, kebanyakan mahasiswa mungkin ya, bukan kebanyakan ya, mungkin pasti ada aja gitu ya. Mereka tuh kuliahnya tuh sekedar copy paste gitu Gaji loh. 2 kali, Bang. Ya, 140. sekedar copy paste gitu. uangnya kan Mana? Bukan. Tadi Anda taruh mana duit? Duitnya Bandarnya hilang anjing. badannya goblok ngumpetin uang anjir. Bandarnya gua. Badannya goblok ngumpetin Berapa? uang anjir. 140. 140. Oke, kebanyakan kopas gimana bang, lanjut. Gini, jadi Satu kebanyakan kartu mahasiswa tuh sayang loh sebenarnya gue ke orang-orang yang kayak gitu ya, istilahnya kuliah lu cuma sekedar kopas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dosen ini segala macam, lu tuh kuliah tinggal kopas atau enggak, lu masih mending lah kopas mah gitu ya. Sen, lu Lu gimana, Sen? ada ini Spin lagi. Ada di Sampai atas 10. Di atas 5 lulus. Gua ngulang anjir kuliahnya anjir. ya, Baru ngomong. Lanjut. oke ya. Dah. Komunikasi. Ayo bang, kamu tahu mulu kasihan anjir. Oke. Lupa. Gue masih mending ya kalau misalnya mahasiswa yang kopas tuh masih ada inisiatif lah istilahnya Di rumah. buat apa? Di rumah. Ini rumah tuh. Ada inisiatif, masih cari lah ke Google gitu. Lu masih bisa cari apa? Beli. Baca-baca gitu di Google ya kan. Nah, tapi mahasiswa yang paling parah itu yang menggunakan AI, ya kan? Lu jadi lu nggak ada usaha gitu istilahnya.
kalau misalnya lu kopas, lu pasti baca dulu sedikit besarnya gitu. Apa yang lu kopas, lu pasti baca gitu. Takutnya ada sesuatu kesalahan ini segala macam. Nah, tapi yang lebih parah lagi ini udah yang menggunakan AI gitu loh. Oke, udah. Nah, gitu. Kenapa disebut pengangguran dengan gaya gitu? Jadi lu nggak ada perjuangan gitu lo dalam mencapai kelulusan tuh gitu. Dan yang lebih parah itu kadang kalau zaman sekarang tuh enak gitu, tinggal ngejoki, tugas juga bayar berapa ini segala macam. Nah itu kan udah parah banget. Sesuai akademisi ya, sesuai yang gue pengen. Jadi ilmuwan. Apa itu? Ilmuwan. Ini bang, gue jadi ilmuwan. Oke, sip. Oke, balik lagi. Udah bang? Udah, yuk lanjut. Oke, sebelum jalan ya, statement gue gini. Terkait dengan AI, jujur gue juga sama pengguna AI. Mungkin juga sama pengguna AI. Untuk sebagai referensi pun, FYI, konten kemarin pada juga kita bantuan pakai AI juga. Ya, untuk menentukan alur. Tapi nggak semuanya kita ditentukan sama AI. Jadi AI hanya preferensi. Nah, lebih tepatnya itu bang. Kalau menurut gue, preferensi gue kalau masalah pengangguran dengan gaya itu mungkin mahasiswa yang, mohon maaf nih, apabila ada yang tersinggung, gue tidak bermaksud ya bang ya, maksudnya karena ini kan sharing ya, ininya. Kuning dong, kuning. Kalau gue berpikir tuh bahwa kuliah asal kuliah, apa nggak maksudnya? Iya. Kayak gue masuk contoh. Bayar lu. Mampus. Gue mecahin gelasnya Rehan, jir. Nih. Oke. Balik lagi ya. Kalau gue masih gini, kuliah asal kuliah artinya gini. Gue masuk contoh yang paling banyak kasus kuliah asal kuliah itu di bidang pendidikan. Gue kan bidang pendidikan. Apapun itu pendidikan. Karena gue tanya teman-teman gue, 5 dari 10 ya, bukan plan itu ya, bukan kesana, bukan jauh sana, mohon maaf. 5 dari 10, bukan 2 dari 10, bukan 5 dari 10. Ah lu gak paham anjir jokesnya. 5 dari 10 Apa 16%? bukan, iya itu. Jangan yang berbahaya, tolong. Saya Kena report. Saya nggak mau kena tangkap. Kembali ke laptop ya. Itu 5 dari 10 teman-teman gue yang di pendidikan itu bahwa tidak mau jadi guru. Nah, di situ dia kuliah asal kuliah. Contoh misalkan kuliah di UPI. Dia pengen masuk UPI-nya, bukan masuk pendidikan ya. Jadi dia kuliah asal-asalan, ya udah kuliah, pulang. Tidak ada insight ilmu yang masuk gitu. Sepakat tuh? Sepakat juga. Nah, gue sedikit tambahan ya untuk mahasiswa yang kayak gini gitu ya. Jadi gimana ya? Lu sebelum lu kuliah, lu udah dari SMA tuh udah prepare belum sih kehidupan lu ke depannya kayak gimana gitu loh. Nah, kebanyakan orang-orang atau anak muda zaman sekarang, lu ngikutin kemauan ortu lu gitu. Jadi lu itu kuliah, tapi lu nggak tahu tujuan hidup lu kemana gitu loh. Itu. Akhirnya setelah kuliah pun lu nganggur gitu. Maaf ya ini mah. Maaf, ini mah sedikit motivasi gitu. Jadi buat adik-adik ataupun istilahnya anak-anak remaja gitu yang masih SMA, lu kalau misalnya lu masih kelas 2, tolong istilahnya prepare hidup dulu ya. Prepare. Jadi istilahnya kalau misalnya lu mau terjun ke bidang pendidikan, lu harus tahu gitu. Lu mau jadi apa? Nah gitu. Nah, benar sih apa yang dibilang Mr. T bahwa bentar ya, ini kita ngurus uang dulu. Nah, ini gue invest ya, invest di nomor berapa ya bang ya? 5, oke. Berapa sih, bayar berapa gue? Udah tadi kan? Udah gocap. Gue udah gocap. Belum. Ah, udah gitu tadi ya? Udah bang. Oh, udah. Tadi yang bayar. Oh ya udah, sok lanjut. Gimana mereka anjing? Tadi sampai mana ngomongnya? Lu jangan. Oke. Prepare ya. Nah, gue sepakat apa yang bilang Mr. T bahwa contoh nih ya, contoh mimpi gue punya mimpi pengen jadi akademisi, pengen jadi dosen dan pendidikan sebagainya gitu kan. Justru dari situ gue punya ambis bahwasannya gue harus bisa mencapai cita-cita itu dan gue semangat harus meraih pendidikan yang lebih tinggi, betul nggak bang? Betul. Nah, kalau pandangan Rehan sendiri kan Rehan kesehatan masalahnya. Gue nggak tahu nih jenjang karirnya tuh kayak mana coba.
Kalau di dalam kesehatan itu kita sebenarnya multi cabang ya, multidisiplin. Kesehatan itu nggak cuman berpatok pada bagaimana kita menyembuhkan seseorang, tapi kita juga bisa menciptakan keadaan lingkungan yang sehat, menciptakan sebuah kebijakan di mana nantinya masyarakat itu dapat hidup dengan sehat, atau juga bisa kita menciptakan keadaan selamat gitu. Grow your family itu anak ya. Anak bayar gocap kalau mau punya anak. Punya anak. Simpel banget ya, anjing bayar gocap buat punya anak kita harus bergoyang dulu. Bang. Bentar, Bang. Ingat ini Bentar. game ini itu berasal dari Amerika. Jadi di Amerika ketika kita mau punya anak, Bayi tabung. Nah, gitu, Bang. ketika kita ingin punya anak, kita harus memenuhi kebutuhan Nah, anak. Gitu. masalahnya adalah ini gua bawa istri, anak. Ini siapa anjir? Impostor. Itu Bawa impostor. teman. Itu impostor, tadi ada teman nebeng. Itu Oke. namanya Kumar. Lanjut. Tadi siapa yang ngomong? Nah, Wah, udah. 6. Oke, dapat rumah 2, tinggal pilih mau beli atau tidak. Oke, betul. Maksud gue gini bang, pandangan lu mahasiswa kesehatan yang ada di kelas lu dah, lu pernah survei kecil-kecilan gitu, bahwa lu masuk ke kesehatan masyarakat ya kalau nggak salah. Itu kepengen sendiri atau memang suruh orang tua atau ada yang lain alasan? Dulu pernah ada dosen yang bertanya kenapa mau masuk Kesmas. Beberapa ada yang pengen ya mengejar cita-cita sesuai keinginannya, ada yang dapat amanah. Salah satunya saya sendiri, saya ada amanah dari keluarga gitu. Sebaiknya kamu kesini. Oh ya udah kesini karena ada doa gitu. Dukungan. Ada dukungan. Tapi dimaksimalin bagaimana doa dan dukungan itu bisa bermanfaat bagi kita yang ngejalanin. Nah itu kan berarti lu dari istilahnya dari SMA aja lu sama Wildan tuh udah prepare gitu kan. Istilahnya lu udah tahu jalan hidup lu mau kemana gitu. Setelah kuliah lu udah tahu lu mau kayak gimana, kedepannya kayak gimana. Contoh kayak Wildan mungkin bisa masuk ke pemerintahan, ini kan istilahnya ke pendidikan, bisa mungkin ke Disdik gitu kan, dinas pendidikan gitu kan, bisa ke kementerian juga gitu, mudah-mudahan amin ya. Amin. Gitu. Nah tapi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu nggak di prepare gitu, nggak kayak gitu. Kebanyakan ya udah gitu, yang penting lu masuk kampus ini, lu punya nama kampus, lu ngejual nama kampus itu jangan tuh. Serius, itu lu yang sesuatu yang bikin lu gagal tuh kayak gitu, jadi menjual nama kampus. Lu pernah inget nggak sih waktu ada salah satu mahasiswa di kampus gua gitu loh, Kenapa? dia ngelamar kerja gitu loh dengan gaji istilahnya 8 juta. Dia ngomong, gue ini lulusan ini loh gitu loh, masa digaji sekian? No. Kan parah gitu, itu saking parahnya gitu loh. Lu jadi menjual nama kampus gitu. Gue udah kampus ini segala macam. Ya sekarang istilahnya lu belum tentu istilahnya lu lulusan ini lu bisa ngalahin dari kampus yang lebih istilahnya semacam kampus swasta lah gitu loh. Lu belum tentu istilahnya lu lebih pintar dari kampus swasta itu gitu loh. Siapa tahu lu cuman istilahnya ngejual nama kampus, lu gak ada pengalaman ini segala macam gitu. Itu parah sih. Nah, sangat parah karena gini bang, dan banyak sekali orang yang memang meremehkan kita yang swasta gitu kan, kita yang swasta gitu kan, karena kebetulan Mr. T ini di negeri ya, dari di antara kita bertiga itu hanya Mr. T yang negeri. Maksud gue gini, banyak yang merendahkan kita berdua bahwa kita tuh swasta gak bakal ada masa depan, ada kalimat kayak gitu. Tapi gue ada kalimat motivasi entah dari siapa ya, bahwa kamu jangan berlindung di kampus yang nama kamu tidak dibesarkan oleh kampus kamu, melainkan kamu yang membesarkan nama kampus kamu. Nah itu Gitu. Gimana caranya kita membesarkan nama kampus kita, bukan kampus kita yang membesarkan nama kita? Itu enggak betul. terbalik pola pikirnya. Ya percuma gitu loh, lu lulusan misalnya kampus ternama di Indonesia tapi IPK lu cuma 1,9 ya apa gitu aja. Mau ngejual ini, Apa? Mending. mau ngejual nama kampus yang nggak bisa gitu. Makanya kadang ada yang sebut apa ya, mahasiswa pengangguran dengan gaya tuh ya kayak gitu. Lu cuman gaya-gaya doang tapi setelah lulus lu nggak tahu lu mau kemana gitu. Itu. Lu udah nggak tahu gitu kan.
cari loker lah ini segala macam, akhirnya ngebebanin ortu lu juga gitu. Aslinya tuh sama-sama aja lu pengangguran gitu. Harusnya memang dari sedini mungkin punya mimpi ya. Tapi ingat, mimpinya realistis. Nah, Boleh lu bermimpi setinggi mungkin. Kan kata Soekarno juga, mimpilah setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara para bintang. Bintang-bintang. para bintang. Dalam arti bahwa ya udah kamu mempunyai mimpi, tapi ya jangan lupa mimpi itu harus direalisasikan dan dikejar. Enak, percuma TCPD-nya, Mr. T, bahwa orang boga mimpi. Contoh, bisa orang yang jadi menteri, tapi kuliah orang gitu-gitu kene. Contoh, kuliah IPK nggak lebih dari 3,5, bisa mau orang jadi menteri. Terima kasih. Bisa mau orang bisa jadi menteri. Ya bisa jadi aja orang yang SMP aja bisa kan jadi menteri gitu loh. Bang, Apalagi istilahnya ingat apa? ya, Susi. Bu Susi. Oh SD. no. Enggak, maksud gua Tampar secara akademis dan otak, Nah, IPK gue tidak lebih dari 35, terus belajarnya kayak gitu, apakah gue bisa jadi menteri? enggak lah. Jawabannya enggak kan? Enggak lah. Bu Susi bisa jadi menteri apa tuh? Gua lupa. Menteri Kelautan dan Perikanan, karena beliau emang berkecimpung di dalamnya, ngerti gak maksudnya? Iya, jadi Paham. istilahnya lu kalau misal pun kuliah, lu 1 tahun aja bisa diakui dengan program LPL. Ya, Lu ada kan kalau misalnya kuliah tuh di kampus-kampus tuh ada yang namanya program RPL gitu kan. rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah itu, jadi lu kalau misalnya lu butuh pengakuan ya udah gitu. Dia Bu Susi aja bisa dapat gelar dokter gitu loh anjir sebenarnya. Karena apa? Karena dia ahli dalam bidangnya. Gitu. Paham dan literasinya jalan. Nah itu. Nah sekarang lu yang kuliah ini segala macam, apalagi yang lu tau lah pasti ada konten Bang Hamdan, pasti salah satunya udah pernah nonton Sastra Mesin. Oh ya. Indahnya persahabatan. Pasti itu ada senior yang istilahnya yang udah semester 2 gitu loh. Boleh Bang. Karena Ya. mereka tuh nggak tahu gitu jalan hidup mereka tuh kemana. Jadi akhirnya tua di kampus gitu. Hitam. Life skill oke. Motor lagi. Oh, mantap, dapat kalimat naik dapat 10. Tuh. Nah. 2 kali 8 kali 2 160. 160. Gue lagi ngeliat. Mantap. Anjay. Gila nih. Oke, nah gitu. Jadi teman-teman, bahwa definisi kuliah buang-buang uang atau tadi apa ya gue bilangnya, pengangguran dengan gaya, itu tadi orang yang cuma nongki-nongki skripsian itu ya di kafe mulu. Gue nggak menyalahkan ya bang ya, skripsian di kafe. Toh Rehan juga sering ya skripsian di kafe Ya. Sesekali aja. nah kalau gue sih tipe yang nggak pernah. Duitnya, anjir, duitnya. Cuan banget. Daripada yang di kafe mending skripsian mah ya di kosan Sambil dengan nasi uduk. kalau gue dengan rokok. Adalah bukan tipe gua gak sehat enggak. Dengan rokok, kopi, terus sama cemilan. Nikmat. Mantap loh. Anda bukan golongan kami berarti. Sorry, gua mah senjanya bukan senja ngudut tapi ngesenjanya senja kopi. Anjay. Kopi enak. Tapi udut bagi gua enggak. Gua anti anjir sekarang yang kayak gituan. 3, 4, 5, 6, 7. Invest. Apa? Wah, mau naik, mau pindah. Naik aja. Dapat 20 lu. Naiknya 2 gua cok 2. Enggak lah, harus nginjek. Nginjuk. Harus nginjek. Enak banget anjir. Oke. Sekarang apa ya? Keabsurdan bulan Absurdan yang kedua. Ramadan gitu. Selain dari apa namanya tuh? Nah. Selain dari tadi yang tentang kuliah yang lagi banyak ramai dan juga Iya. ada apa? Wartajin yang absurd tuh menurut gue gini. Sekarang tuh bulan puasa, lu sadar gak sih bang? Umur sekian, umur gue 21, lu 23. Di umur-umur kita tuh banyak banget yang godin atau yang mokel lah bahasa sekarang tuh. Mokel. Sadar gak sih anjir? Mokel. Bismillahirrahmanirrahim. Mokel, maafkan aku Tuhan, aku mokel, giniin. Nggak, maksudnya gini, bahwa sekarang tuh mokel, godin, apa lagi istilah-istilahnya? Ah, Apa? apa? Ya intinya Motor rusak stang.
batal stang. batal puasa tengah jalan. Batal puasa tengah jalan tuh kayak sudah hal yang lumrah, ngerti nggak maksudnya? Sadar nggak sih umur-umur sekitar kita tuh banyak banget yang menormalisasikan hal yang demikian. Kayak nggak masalah lah gitu ya. Oke. Nggak masalah. Masalahnya gini, sekarang kan istilahnya perkembangan teknologi kan luar biasa ya, istilahnya gadget-gadget ini segala macam gitu kan. Nah, jangankan istilahnya apa ya? Jangankan istilahnya mokel gitu kan. 100. Nah, jadi istilahnya karena kebanyakan istilahnya konten-konten sekarang itu kan banyak-banyak yang vulgar, ini segala macam. Nah, jadi istilahnya istilah bulan puasa kayak masih kena kos gitu, istilahnya pakai pakaian anak ini segala macam gitu kan. 210. Nah, jadi istilahnya kayak godin di tengah hari aja itu masih dianggap lumrah gitu istilahnya. Karena ya kebanyakan influencer atau apa gitu segala macam, ya bukan gue mau ngomentari, bukan gue munafik, tapi ya emang kenyataannya udah kayak gini gitu loh. Oke sih. Oke. Mau lanjut. Lanjut. Spin lagi. Ya, let's go. Lanjut. Sopirnya jatuh celakaan cowok. Lanjut ya. Aku nggak mau pensiun dini aku. Lanjut. 4. Kalau udah ada angka 5, lu gue bayar. Nambah. Dapat ya. Kenapa harus ada piaraan anjir? Ya lu. Anda mau saya berkata kasar? Lanjut. Tadi ngomong. Iya gitu, istilahnya kan kita kan di bulan puasa juga kan istilah konten-konten vulgar itu aja kan udah jadi hal lumrah gitu kan. Yang istilahnya konten-konten yang dilarang itu kan udah berseliweran. Jadi istilahnya ya lu kayak buka puasa di tengah hari aja, jadi dianggapnya tuh sebagai hal yang udah biasa lah gitu, nggak tabu lagi gitu. Ya benar. Dan gua rasa tahun 2023 ke belakang mokel sama godin itu jarang sama masih hal tabu. Ngerti gak kayak Iya. bahan aja kan gak puasa di gini ya gak sih? Ya. Sekarang kayak malah kuy mokel anjir, sekarang mah diajak cowok. Ya gak sih? Iyalah. Zaman sudah berubah. Iya makanya lu kalian heran gak sih sumpah. Ini gue tidak mau menyalahkan orang yang mokel, itu terserah ya, itu urusan kalian lah, ngerti gak? Maksud gue hanya terheran-heran gak sih gitu bahwa 2023 kemarin tuh tidak se-viral ini gak sih? Sadar gak sih kalian? Nah itu karena apa, kan sosial media yang sekarang kan lebih gila kan istilahnya, gampang banget ngeviralin sesuatu gitu kan. Dapat pet lu enggak ya? Gue gaji 80. Nah terus kayak banyak lah ya yang bikin Maksudnya status dia pindah gitu aja. apa? Udah Pindah kemana? Nambah orang. Udah penuh ya, boleh jual. Gue ini aja deh, jual aja. Kolek 20.000 mau nggak? Lanjut. Iya, banyak juga yang bikin status misalnya kenapa sih bulan Ramadan sekarang tuh vibes-nya berkurang gitu kan. Ya karena perkembangan teknologi gitu kan, jadi orang-orang tuh jadi introvert gitu kan, bermainnya sama HP. Kalau misalnya dulu kan gak ada HP, udah main di lapangan gitu, lu mau main sepak takraw, mau main perang bleson atau beledogan peletasan, itu udah seru gitu loh. Sekarang kan kehilangan keseruan yang sekarang. Ya itu. Nah, pilih lagi itu. Pilihan lagi anjir. Kalau menurut kalian gimana? Lu jual ke dealer ya, Iya. jual ke dealer dapat 50.000, jual ke teman, diskon teman 30.000. Kalau kalian mending mana? Kolom komentar ya, jawab ya. Kalau gua kan orangnya agak pelit, jadi gua jual ke dealer 50.000. Astagfirullah. Butuh duit. Udah banyak sih duit gua. Nah. Udah banyak. Banyak. Ayo yang mau tuker, siapa tahu mau tuker. Nah, gini bang, kalau menurut gue sih, kalau gue menyoroti fenomena mokel ini tuh selain dari selain dari pengaruh sosmed, diri sendiri ngerti nggak sih? Bahwa diri sendirian tuh ikutan FOMO. Iya.
FOMO, fear of missing out. Ya, ini ada di bawah tulisan FOMO tuh. Biarin, Rehan biar gini tuh biar susah. FOMO. Ya tulisannya di bawah ya bang ya. FOMO, bukannya homo. No. Anjir, udah makin malam malah bau-baunya pelangi Ya anjir. maksudnya gua FOMO tuh ikut-ikut gitu Nah, kan. gua beranggapan FOMO itu homo anjir dari dulu. Goblok. Kok dulu 200? Finish pertama. Finish pertama. Oh iya. Ya udah lu kumpulin. Jual. Oke bentar ya. Kita bahas dulu tadi kagok Mr. T Lanjut, gitu. lanjut. Lanjut dong, Mr. T. Apa? FOMO tuh apa tadi? Homo. Oh, gua kira lu mau serius anjir. Gua dari Jadi- dulu jadi- gua beranggapan FOMO itu fandom Iya, homo. tadi itu apa Mr. T itu beranggapan jika homo itu sama dengan FOMO gitu. Beda. Nanti definisinya ya di sini ya. Anjing. Homo itu apa? Homo itu apa? Nanti sama editor ya, tolong. Gua itu kudet gitu ya, goblok gimana gitu. FOMO itu fear of missing out, artinya kita ikut-ikutan. Menurut gue ikut-ikutan orang-orang yang mau kill tuh kayak, ayo gas mau kill, ayo gas mau kill. Maksud gue kayak, tolonglah. Maksud gue tolonglah gitu ya enggak sih? Ini ibadah coy. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Sepertinya kurang baik ya kalau seperti itu. Oh iya kurang baik bang. Maksudnya Iya. kayak, ayolah kita gitu. Kita puasa yang benar, yang bagi yang muslim tolong nih, misalkan Anda ngaji kan atau enggak udah dikasih tahu sama orang tua kan gimana nih rukun Islam tuh. Yang muslim aja nih, yang non muslim terserah lu dah. Karena di agama Islam itu sendiri kan ya apa rukun Islam keempat? Iya, Apa? wajib puasa. Nah, Wajib puasa. Puasa wajib gitu. Iya, udah sahadat kan, udah sahadat, sholat aja masih bolong. aduh, Aduh, itu. tertampar fakta ya. Nah, itu bang. Maksud gue kayak, ayolah kita. Maksud gue kita bukan bermaksud ingin menasihati, tapi kita sama-sama menasihati diri sendiri, Memperingatkan. gitu kan, memperingati gitu kan, bahwa ya ayolah jangan sampai mokel ataupun godin itu jadi budaya, ngerti gak sih? Iya. Karena bro gini, budaya tuh banyak yang bisa dijadikan budaya. Contoh, kita waktu kecil suka main bola Iya. di lapangan, itu bisa loh dijadiin Rame. budaya, ya nggak? Gua kalau misalnya puasa dulu senangnya main bola api. Nah, Bola api itu udah menghilang loh. Dulu gua biasa pakai batok kelapa gitu ya. Diguyur minyak tanah gitu, tendang-tendangan. Tendang-tendangin. Iya. Kalau bisa kan yang rambut orang ke bawah. Ah itu nggak tahu, itu nggak tahu. Gua salah satu pelakunya masalahnya. kalau gua ini bang, itu bangke sih itu bangke sih, mana sih? Kalau gua sih Kebakar. Duruk. dulu aja. Kalau gua sih sepak takraw. Kalau gua sukanya tuh ya sama kepala juga. Kan kalau takraw itu kan Nyepak kepala. otak ya kan. Itu sepak takraw nikmat anjir sumpah. Kalau kena kepala orang, kalau kena kepala kita ya nggak enak anjir. Lo tahu takraw kan? Nanti gambarnya ditunjukin ya takraw sama bola api nanti ditunjukin sama Rehan. Iya. Kita bikin capek editor aja ya. Nah, itu. Ya sebenarnya yang bikin asik itu momen-momen ngabuburitnya sih. Karena sekarang itu rada jarang aja sih kalau dari yang sepenglihatan gua ya udah jarang kayak ngabuburit kita ketemuan nih di lapangan kah, di rumah temen kah, ya kita main game-game offline kayak game tradisional, entah itu engkle atau entah itu meng-mengan, ya lari-larian aja. Nah itu dulu itu Ramadan terasa menantangnya tuh karena main meng-mengan aja. Ya, Sore-sore harus lari anjir di saat-saat krisis. menantang dan juga kayak seru gak sih? Iya. Gitu. Maksud gua kayak ayolah banyak loh yang bisa dijadiin di budaya di Indonesia tuh. Iya. Selain dari mokel, ngerti Nyopet. gak sih? Hmm. Buka puasa itu. Nyopet kan udah jadi budaya di kita. No way. Gak maksud gua kayak ayolah ya nggak sih. Terus apalagi yang layangan. Nah, Ya itu. layangan. Sekarang apa anjir adu bandring aja gak ada. Bantering teh? Tahu nggak lu pakai apa? Pakai senar layangan tapi diikat batu diginiin. Kayaknya masa kecilnya emang barbar dia ya anjir. Kalau gua nggak ngalamin gitu karena gua
berapa tahun di kota gua, di kota Kerawang, di tengah-tengah Ya, kota ya, gua. Jadi nggak tahu. maklum gitu. Saya tuh ngomongnya barbar karena emang sekecil waktu kecil itu barbar anjir. Enggak bang, gua dari kecil udah disuapin McD. Tapi waktu perang sarung pas malam-malam masih ada kan? Masih. ada. Masih. Di sini udah nggak ada. Udah. Oh, Di rumah gue nggak ada. Perang sarung. Maksudnya pas angkatan gua apa angkat di rumah gua sekarang? Dia di Anda. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Di Anda Masih ada tuh. Gua masih- di gua masih- nggak ada anjir. masih salah satu pelakunya gue karpet masjid aja. Enggak, bukan angkatan lu, bang. Di Iya. rumah lu sekarang. Di rumah lu Sekarang ada. Masih ada, masih ada. Oh. Dan yang terbesar tuh Wadimor aja. Kalau udah kalah sama Wadimor ya udah Ada yang lebih parah lagi ya. karpet masjid. Karpet masjid. Anjir. Nah, maksud gua banyak loh. Terus, oh ya, perang sarung di gua udah nggak ada, malah sekarang anak-anak tuh lebih sering ngumpul di masjid, kayak lebih ngumpul Nah. ini. Kalau nggak tiktokan, ya apa namanya itu yang ngobrol kayak gitu. Itu yang masih oke lah ya, maksud gua budayanya ya walaupun HP tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu masih agak Ya. positif. Maksud gua banyak loh men, ya yang budaya yang positif tuh. Ya kan tadi yang kita sebutkan itu contoh videonya. Belajarlah dari bocah-bocah nih yang suka mokel. Belajar dari bocah-bocah. Mereka aja bisa tuh ngabisin waktu. Maksudnya ya apa yang udah kerja juga ya tolonglah apa ibadahnya dijalankan sambil bekerja, insya Allah berkah. Nah itu. Tapi ya maksud gua kalau kerjanya berat, kayak contoh mohon maaf angkat-angkat barang dan Nyetir. sebagainya, nyetir jauh dari mana ke mana, contoh itu ya it's okay gitu kan. Ada rukhsah kalau dalam Islam tuh, Iya. ada keringanan gitu ya, bahwa Tapi perlu diganti, ingat itu. iya itu kalau Itu lu yang susah. kalau sakit itu Lo, juga nggak lo tau nggak pekerjaan? Pekerjaan yang paling tanggung jawabnya paling gede apa, apa? Tahu nggak lo? polis, Bukan. apa, guru, Salah. apa, Koruptor. itu bukan pekerjaan anjir. Bukan. Itu kan pertanggung jawabannya itu kan gede itu sama hukum. Jangankan sama hukum, sama God, sama Tuhan. sama Tuhan, sama negara, sama moyang lah. Udah. Istilahnya lo, Lengkap ya. lo merasa tanggung jawab lo di pekerjaan paling gede lebih capek lagi jadi koruptor aja. Bayangin, ini uang asli. Bayangin kan, anggap aja kita korup 100 miliar gitu kan. Anggap aja segitu. Ada yang baru tuh. Apa tuh bang? 271. Bang. Anjir. Yang satu itu ya. Oh, wedding dream bekas korup tambang aja. Ya, sedih bang, sedih. Aduh, Betul, kayak absurd anjir. itulah makanya sedih banget, makanya kayak melihat bahwa puasa sekarang tuh ya benar-benar vibes-nya kurang tuh bukan karena vibes Ramadannya tapi kitanya, ngerti gak Nah. sih? Kitanya yang nggak bisa ngehidupin misalnya suasana kayak dulu. Ya kebanyakan orang tua sekarang tuh kan kaitannya sayang anak gitu kan, tapi membunuh masa kecil anak gitu. No way. Ya kan? Istilahnya lu sayang sama anak lu tapi lu gak membiarkan anak lu tuh berekspresi gitu. Iya. Kalau misalnya kita dulu tuh nggak ada HP gitu kan, jadi otak kita tuh istilahnya buat berkreasi tuh jalan gitu kan, bikin mobil-mobilan gitu. Gue pernah bikin mobilan dari bambu terus di atasnya dikasih lilin gitu kan. Itu keren. Terus buat ngebakar orang. Enggak buat bakar rumahnya, gue orangnya mau bodo amat. Penting orang lain miskin. Itu mobil dinamit ya. Bar. Bar kan. Iya. Jangan ngomong bansai dulu tapi kan. Bansai. Terus ada apa? Senapan apa itu? Apa? Leson bambu. Oh iya, itu ngalamin banget gua. Sekarang udah jarang. Udah. Gue sampai FYI gue sampai apa nih masa kecil sampai nyopet aja. Sampai nyopet apa pelotokan bambu, kalau gue nyebutnya pelotokan ya, Iya. terus gitu kan. Gue sampai nyopet anjing demi bambu. Tapi Nah, itu. besoknya gue pas balik gue ketahuan kalau itu nyopet, gue dimarahin habis-habisan sama bapak sama gue, dicepret pakai apa namanya sabuk. Iya. Besoknya sini bayar. Gue bilang Nah, pengen itu. banget bang ini. Soalnya bunyinya tuh set string. Tidak. Iya, enak kan. Itu. Tapi sekarang udah jarang. Bukan jarang juga nggak ada. Perang petasan pun udah jarang. Oh, udah. Udah males Itu kan. udah dilarang. Petasan mah. Oh iya. Iya, petasan udah dilarang karena udah banyak makan korban. Oh, iya sih. Dan ngomong-ngomong sama mainan anak, akhir-akhir ini mungkin lagi viral, telolet sudah dilarang. Nah, iya Iya. udah gak berisik sih. Nah, Udah gak banyak. Udah parah itu sih, anjir. Enggak, maksud gua bukan telolet yang diberhentiin bang, maksud gua.
dalam hal ini. Kalau pandangan gue ya, Iya. sebagai mantan bismania, gue juga sama dulu pernah telolet om gitu. Gue suka gitu. menghadang ini apa minta apa Minta telolet atau foto. di pinggir. Nah, maksud gue, tolong jangan diberhentikan teloletnya. Itu sebagai hiburan. Jujur, gue di jalan suka nyalip om telolet om, tapi dengan batas yang aman ya. Iya, Logika etika berjalan gitu kan. Tapi jangan diberhentikan teloletnya, tolong ini mah. Tapi yang diamankan tuh yang pinggir-pinggirnya, bocah-bocahnya. Nah itu. Nah, gimana caranya? Entah turunkan petugas kah, entah turunkan pihak berwajib, ya itu terserah pemerintah. Ngerti nggak? Tapi sebenarnya itu nggak efisien. Nggak. Gitu. Ya, pasti yang akan diedukasi adalah orang tua. Ya boleh. Kenapa gitu? Kenapa nih bocah-bocah sampai ke pinggir-pinggir gitu kan bahaya. Nah, nggak mungkin bawa-bawa aparat itu nggak mungkin. Karena nggak efisien. Makanya susah. yang di stop teloletnya tuh ya udah bisnya aja gitu, yang nggak usah pakai sang itulah. Ya mungkin ya buat bismania gitu ya senang gitu ya telolet. Tapi jujur gue sebagai pengguna motor gitu ya, Senang juga kan lu? kagak anjir, kaget gue. Mungkin gue beledog sumpah supir bisnya kalau bisa kayak gitu. Tapi gua karena suka perjalanan jauh ya, Bandung Kerawang tuh suka menyenangkan aja gitu. Memang, Oke. ada warna tersendiri lah. Ya. Jadi, nah tapi bisa tuh dari pandangan ketiga tuh dia ngomong. Ya. Kalau dari pandangan ketiga sendiri ya konsep telolet ini sebenarnya kurang aman sih memang, tapi ya kalau misalkan digunakan secara terkontrol lah sebutannya itu, dikendalikan ya, entah itu misalkan untuk telolet sekali aja atau enggak 2 kali udah gitu, jangan terus-terusan karena berisik mengganggu pengendara lain. Nah itu nggak tahu kan ada yang kita kan nggak tahu ya dalam berkendara itu ada yang sedang emosi atau apa gitu kan, kita nggak tahu kondisi mereka saat berkendara gitu kan. Kalau misalnya lagi enjoy ya dengar telolet ya happy aja gitu, senang. Tapi kan kalau misalnya di sisi lain kan nggak tentu gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada juga orang yang emosi banget kayak gue tuh salah satu orang yang emosi kalau misalnya dengar telolet apa ganggu anjir sumpah. Kenapa? Karena gue termasuk orang yang punya tekanan darah rendah gitu. Kadang kalau misalnya tekanan darah rendah tuh nggak boleh dikagetin gitu. Soalnya apa? Elastisitas jantungnya itu bakal terganggu. Kalau tuh cecok. Iya, yang harusnya nutup ininya apa normal gitu, karena ada satu kejutan jadi nah itu bahaya gitu. Gue jujur dari sekarang aja gue udah nggak nonton jumpscare ini segala macam, mending gue lihat sesalan asli gitu daripada jumpscare aja. Berarti lu nggak bisa diajakin main game horor berarti. Nggak bisa. Oh, jantungnya nanti gue yang repot ya. Tapi kalau pandangan gue Tapi sih kalau misalnya game horror oke lah gitu, gue udah ada prepare gitu kan. Tapi kalau misalnya jumpscare di film beda lagi cok. mati. Wow anjing. Well, Kita balik, sebelum kita ke topik lain, kita balik lagi ke musik juga lah ya. Bentar, beresin dulu. Oh iya benar. nah Nah jadi gimana? Kita udah beres nih. kita udah beres, ini jual. Anda dulu silahkan. Gue cuma punya rumah satu bejir. tinggal spin apakah dapat merah atau hitam. Oke. Tinggal minta. Gue berdoa semoga hitam. Hitam dulu rugi anjir. Penghitaman Wildan. Merah berarti jual rugi ya. Merah jual rugi. Rugi, udah dapatnya 150. 150. Nggak apa-apa sih, gue udah kaya juga. Joy sombong. Gue ada 2 nih. Susah cok. Merah Nih. 80. 140 bro. Hitam Iya. 200 tuh. Terus kayak mana nih? Nah, Itu kita- belitnya. Kita bereskan dulu, baru habis itu kita fokus ngobrol. Bentar ya. Kita ini penjualan aset. Ini penjualan. Udah. Bukan perampasan aset ya? Oh. Oh, itu mah yang harus dilakukan sekarang itu 271 triliun itu anjir. Kalau 271 triliun disita Indonesia bang gimana bang? Nah, panen bakso, Bang. Jangan panen bakso dulu. Sejahterakan rakyat kecilnya dulu. Nah, badan gua kecil. Iya, lu di mata Tuhan kecil sih. Tapi kalau di mata pemerintah ya nggak tahu ya. Lu kecil atau enggak. Soalnya lu sendiri kan kadang tidak diapresiasi. Nah, itu. Kekurangan apresiasi. Sekarang ya kayak gini aja, beberapa profesi yang kurang diapresiasi ya jadinya
profesionalitas seseorang itu juga Menurun. menurun. Nah, 10 kali 18 180. Iya. 180.000. 180.000 sih. 10 kali 18 180. Iya. Ya itu. Ya tadi dulu ini maksud gua Oh, yang kecilnya. 680. Semuanya. Bentar dulu ini belum dihitung. 680. Ah, Ya, 680. 600, 700, 800, 900, 980. Oke, gua menang. Lu berapa? Lu sebut 980. orangnya berapa? Orangnya berapa? Orangnya 5. Kecuali iya, lu. 5. Berarti berapa? 4. 4 tambah 200 berapa? 200 kali 4. 200 tambah tadi berapa lu? 980. 1 Nah, Sejuta, Pak. Juta berapa? Pas. 1.80 lah. Oh iya. Tinggal lah. 1.180 kalau tambah 200. Oh iya, 1.180 ya itu. Nah, yang gua tadi 930 tambah 250 berapa? Orangnya 5. Oh, menang Rehan. Beda Beda tipis aja. Menang beda gara-gara lu 01. Strateginya. Aku menang. Beda berapa sih? Beda 30.000. Ya elah, anjir. Oh, Beda 20.000 doang anjir. ngaruh. Kalau tambah mangkat lebih parah lagi nanti lu. Kayak gitu. Oke. Gamenya kita off dulu ya, guys. Jadi kita off dulu. Kita lanjut ngobrol sedikit. Kira-kira 10-15 menit lagi. Oke. Soal apa ya namanya ya? Bulan puasa. Ya. Mungkin terakhir ya. Yang menjadi absurditas itu ini sih, Pak. Kenapa sih itu di luar sana selain dari banyak makan dan sebagainya sudah mulai kayak Apa? banyak sekali perdebatan Tentang puasa dan juga sholat id, hari pertama puasa dan sholat id, itu satu. Yang kedua, lu denger gak sih berita baru-baru ini apa? Kenapa emang? udah ada yang sholat idul fitri? Panggilan dari Allah anjir. Telepon Tuhan. Tuhan aja. Itu dipanggil sama siapa ya? Gua pengen minta nomornya anjir. Bahkan Telepon Allah anjir. bahkan Muhammadiyah aja nanti gitu loh. Muhammadiyah udah ada Udah tanggal ada, tanggal 10. 10. Ya udah. Pan pun sama ya kalau nggak salah ya. Iya. Pemerintah juga tanggal 10 Kalau lebaran puasa mundur, lebaran pasti pasti maju. pasti tetap. Kalau puasa tetap, lebaran pasti mundur. Gitu. Jadi kayak apa namanya itu ya, kenapa ya masih ada perdebatan gitu, padahal menurut gue nih ya antara NU dan pemerintah atau juga Muhammadiyah itu tuh kayak beda metode doang nggak sih? Ngerti nggak? Beda. Metode doang nggak sih? Iya. Cara penetapan hilalnya, ngerti nggak sih? Iya. Ya, Yang sebenarnya. satu ngitung, yang satu Melihat. melihat hilal. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri ya, gue berpandangan. Sebenarnya gue berpandangan netral gitu ya. Cuman gue ada sedikit yang mengganjal gitu dari hati gue, bang gitu. Apa tuh? Sebagai Mr. T gitu yang kadang suka keributan gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kan ada sudut-sudut tertentu gitu ya buat melihat hilal gitu kan. Nah itu kan di 1 derajat aja sebenarnya itu udah kelihatan gitu loh. Kenapa harus kita nunggu 3 derajat gitu loh? Nah, Ya, biar pas. biar karena gini, kan ada yang namanya di hukum fikih itu fikih ya, fikih itu gue ada kebiasaan fikih itu. Anda fuck you. No way. Sudah. Fikih itu ada namanya tuh kalau nggak salah budaya itu apa ya? Uruf. Oh, Ya, korosi kalau salah ya, korosi kalau salah. Uruf kalau nggak salah. Bahwa budaya itu Uruf. bisa dijadikan landasan ataupun landasan hukum. Ya. Landasan ataupun landasan hukum. Landasan peraturan atau landasan hukum ya sama aja ya. Landasan peraturan atau landasan hukum. Ya, jadi bahwa Indonesia itu kan kalau nggak salah koreksi ya. Itu ciri khasnya itu adalah ngepasin, ngerti gak maksudnya? iya. Ini kayak kurang pas ya. Suka kayak gitu gak sih gitu? Harus perfeksionis. Nah, kayak gitu. Pun Muhammadiyah dan NU pun sama gitu ya. Maksudnya 3 derajat, mungkin untuk derajat hilalnya tuh sama-sama 3 derajat. Iya. Maksud gue dengan cara metodenya doang gitu. Kalau NU mah mungkin dan pemerintah mah mungkin melihat langsung. Nah, kalau Muhammadiyah mah enggak. Hitung ya. Gue nggak tahu ya. Gue belum meneliti gimana cara ngitung alam Ada kok. kayak gitu. Ada itu gue udah pernah belajar itu. Jadi
Lo lebaran tahun sekarang sampai tahun 5 tahun ke depan itu udah ada hitungannya. Oh iya, Itu ilmu falak. ya itu ada rumusnya kan? Ada. Kayak rumus ini nggak sih? Nah, itu gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu sih, fisika Nggak nggak tahu. sih? Bukan. Jadi itu kan kalau misalnya bulan apa ya, bulan Islam itu kan ada dibagi berapa gitu ya. Pokoknya itu ada dari tahun Alif sampai tahun Jim akhir kalau nggak salah gitu. Nah itu kan di setiap bulan itu ada angkanya, ada ini segala macam gitu. Dan itu tuh ngitungnya tuh kalau misalnya nggak salah itu, jadi tahun kan ada bulan juga itu ada angkanya gitu, dari Muharram sampai istilahnya nanti bulan haji itu ada angkanya 1 sampai 12 gitu kan. Segala macam. Nanti itu di angka tahun ditambah angka bulan dihitungnya dari hari Selasa gitu. Semua. Iya semua. Nah itu nanti ketemu ini segala macam gitu. Jadi sebentar potong. Berarti dalam arti bahwa puasa tahun sekarang tahun berapa? 2024. Iya. 2024 andai sampai 2030 lah, jangan jauh-jauh, 6 Iya. tahun lah. Kan lu tadi 30 tahun ya. Di 6 tahun aja ya. Udah 2030 itu bisa ketemu hitungannya. Ketemu lo awal puasanya itu Detail. Contoh misal sekarang bulan berapa sih kita tuh? Tanggal 10 ya? Sekarang tanggal Enggak, pas puasa kita pertama. pas puasa kita tanggal sama 10 ya? oh, 10 Mei, Maret. iya Ya, 10 Maret. Berarti andai di tahun 2026 itu contoh 10 Oktober misalkan, itu udah ada. udah ada. Oh iya. Itulah. Nah, kita kan berkurangnya itu berapa hari ya? 11 hari atau apa sih dalam tahun ini tuh? 11 hari kalau nggak salah kita tuh. Jadi kan itu udah tahu kan, itu kan ada bulan tetap gitu kan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan tuh kalau misalnya di angka apa ya, di Muhammadiyah itu ya udah tetap gitu, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan gitu. Maksudnya penambahan pengurangan tuh ya segitu-segitu aja asal Iya. udah dihitung, nggak akan berubah tuh udah tok Nggak gitu. akan. Jadi ya sebenarnya ya dari zaman dulu gitu ya, dari zamannya Rasulullah itu kalau nggak salah tuh 29-nya Lebaran. Kalau nggak salah ya, gua entah itu 29 enggak sih, perasaan gua gitu enggak 30, jadi 29 hari bulan Ramadan tuh. Bentar, gua kayak pada dengar hadisnya gitu ya. Lanjut dulu. Ada gitu, jadi makanya itu kan ada dalil, tapi istilahnya jadi perdebatan ini segala macam. Kayak tarawih aja ada yang 8, ada yang 11 gitu. Tapi kalau hadis qudsi apa ya? Hadis yang kuat ya, hadis gue lupa namanya tuh. Sahih, hadis sahih itu Oke, apa namanya itu, bahwa dari ini kita nggak ada apa-apa ya. nggak apa-apa. Teksnya gini, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah bertanya bahwasanya, ini koreksi kalau salah teksnya, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW itu dia sholat malam itu 11 rakaat di rumah ya, dan beliau tidak pernah sholat sebanyak itu selain di bulan Ramadan. Kalau nggak salah kayak gitu teksnya Iya. ya, kalau nggak Ada, salah ya, kayak bener-bener. gitu. Kalau nggak salah kayak gitu, koreksi kalau salah. Iya. Tidak pernah sholat sebanyak itu selain di bulan Ramadan gitu kan. Beliau paling banyak sholat cuma hanya 4 rakaat kalau nggak salah, koreksi ya. Nah, hanya di bulan Ramadan beliau itu hanya 11 rakaat. Nah, itu dalil buat landasan 11 rakaat ya. Terus ada juga sebenarnya bukan dalil ya, lebih tepatnya sahabat Nabi itu masih zaman sahabat itu sholat 23 rakaat di masjid. Apakah Rasulullah melarang? Tidak. Apakah Rasulullah menganjurkan? Ya tidak juga. Tapi ya Rasulullah kayak, oh ya udah, ngerti gak maksudnya? Iya. lakuin aja gitu ya. Nah, lakuin aja gitu, tidak melarang. Artinya ya udah, Rasulullah kalau misalkan gue jadi ingat kata guru fikih gue. Rasulullah itu kalau diam tandanya setuju, kalau misalkan Rasulullah berbicara itu tandanya 50-50, tapi kebanyakan beliau tidak setuju kayak gitu. Ya koreksi kalau salah ya teman-teman di kolom komentar. Kayak gitu teman-teman. Jadi gak usah lah di perdebatannya nggak sih? Nah, itu kan yang Nggak sih? kalau misalnya dari menurut gua sendiri ya, menurut gua pribadi, ibadah tuh gimana lu ikhlasnya. Jadi jangan sampai misalnya ibadah tuh terpaksa gitu ini. Kenapa sih gua harus puasa ini segala macam, gua harus sholat tarawih ini segala macam demi itu. Enggak gitu loh. Lu kalau misalnya lu pengen hidup lu tenang, Ya lakuin sebagai pengabdian lu sama yang maha kuasa gitu, sama Allah Subhanahu wa taala gitu misalnya. karena emang itu gitu, itu perintahnya. Iya. Nah Kalau sekarang nggak, kan
banyak tuh yang absurd gitu kan di bulan Ramadan sekarang gitu, merasa tertekan, apalagi yang influencer konyol kata gue mah, istilahnya merasa tertekan di bulan puasa ini segala macam gitu kan, karena harus berhijab ini segala macam. Ya lu kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah, nggak apa-apa paling kok gitu. paling ntar terima konsekuensinya gitu. Satu, terima konsekuensi, terus minum pada tuber aja demi Gitu. menutupi sponsor. Oke, begini bang, guys sekalian, karena ini sudah terlalu panjang durasinya, jadi kita langsung ke penutupnya. Penutupnya dari Bang Wil, kumaha, ya bang? Penutupnya adalah satu bang, bahwa jadikan ibadah entah di kapanpun, entah di bulan Ramadan atau bulan selainnya, jadikan ikhlas. Ya, jangan ada paksaan bahwa nanti juga bakal ada giveaway dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Silakan dari Bang Ted, gimana, Mr. T? Oke, gue nggak mau ngangkat tentang topik yang pertama gitu kan, soal para mahasiswa gitu ya. Ingat ya buat adik-adik sekalian gitu, para remaja gitu kan, apalagi di generasi sekarang itu generasi yang misalnya benar-benar masa sulit gitu, di mana kerja udah dibatasi sama umur, minimal ada pengalaman ini segala macam. Nah, untuk kalian lebih bersaing ke depannya gitu ya, kalian harus istilahnya prepare gitu ya. Dari zaman SMA, pas kalian istilahnya, kalau misalnya sekarang kalian masih SMA kelas 1, 2 atau 3 gitu ya, sekarang prepare. Sebelum istilahnya kalian ada kelulusan ini segala macam, kalian prepare gitu kan. Meskipun istilahnya penerimaan NBT itu belum. udah SBMPTN lah. iya, istilahnya kayak gitu, udah ada pengumuman ini segala macam gitu ya. Cuman tetap gitu, kalian itu harus punya prepare. Kalau misalnya kalian gak kuliah ini segala macam, kalian udah ada landasan gitu. Jangan sampai gue pengen belajar terus ini segala macam gitu. Jadi kalian mengejar ilmu tapi tidak mengejar kehidupan, itu salah. Kalian harus istilahnya imbang. Kalian mengejar kehidupan dan mengejar juga ilmu gitu. Istilahnya ilmu itu pelengkap sebagai pelengkap kehidupan kalian. Tuh. Oke, thank you Mr. T. Dari gue sendiri sih simple aja ya, kalau buat yang perihal mahasiswa tadi, intinya mah jangan sampai kita berat sebelah. Jalanin semua dengan menyeimbangkan antara kebutuhan karir, kebutuhan yang lain. Jangan sampai berat sebelah, karena kalau berat sebelah nantinya takutnya oleng, nggak fokus, terus akhirnya nanti berujung rungkat. Nah, kan biar kita nggak rungkat, maka seimbangkanlah. Terus kemudian untuk berbagai macam keabsurdan yang ada di bulan Ramadan itu sebenarnya relatif sih, masing-masing orang punya pendapatnya sendiri. Tapi kalau dari gue sendiri ya sudahlah, jalankan aja. Kalau misalkan memang kejadian atau fenomena yang terjadi itu adalah kurang bisa kita terima secara akal sehat, ya sudah, bagaimana gitu. Karena perilaku seseorang itu ya ditentukan oleh mereka sendiri sebenarnya, tapi bisa juga kita kendalikan dengan adanya langkah antisipasi dan langkah pengendalian yang kiranya bisa mengendalikan perilaku mereka. Tapi mengendalikannya itu dalam arti yang positif gitu, biar mereka pun menjalankan ibadah dengan benar gitu ya, dengan benar dan berkah gitu. Paling itu aja sih dari gue. Terakhir, gue lupa. Terakhir banget, teman-teman, tolong kalau misalkan ada kalimat kita yang kurang enak didengar dan juga ada mungkin menyinggung satu pihak atau pihak yang lainnya, kita mohon maaf. Karena kita tidak bermaksud ya, disclaimer ya, kita tidak bermaksud untuk menyindir siapapun itu, tapi kita hanya memberikan semacam ya sedikit banyaknya edukasi atau sharing. Karena kita pun sama masih belajar. Kayak gitu sih ya. Tolong dibuka maafnya sebesar-besarnya, karena ini mau lebaran. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gua. Ya, kalau ada saran silahkan komen di kolom di bawah ya. Ntar kita bikin video-video yang menarik lainnya. Terima kasih karena sudah menonton video gua. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Dan goodbye. See you on the next video. Dadah.